Timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Ironisnya, kegagalan ini terjadi ketika ekspektasi publik justru sedang sangat tinggi. Indonesia datang dengan ambisi menjadi juara. Bahkan sejak awal, John Hertman sudah menyampaikan bahwa Piala AFF 2026 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun mental sebagai tim juara. Namun kenyataannya, Indonesia justru tersingkir di fase grup. 4 pertandingan, 2 kemenangan, 1 kekalahan, 1 hasil imbang. Dan yang paling mengecewakan, Indonesia gagal memenangkan pertandingan yang seharusnya menjadi penentu saat menghadapi Singapura. Pertanyaannya sekarang, apakah kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 hanya persoalan John Hertman? Atau justru turnamen ini membuka persoalan yang jauh lebih besar, yaitu kualitas pemain dan mutu kompetisi Liga 1 Indonesia? Kalau kita hanya melihat pertandingan pertama, sebenarnya tidak ada alasan untuk pesimistis. Indonesia menghancurkan Kamboja dengan skor 5-1. Mitchell Baker menjadi bintang dengan mencetak hat-trick. Sandy Walsh dan Jens Raven juga mencatatkan nama di papan skor. Bahkan Tom Haye tampil sangat penting dengan kontribusi assist dalam kemenangan tersebut. Indonesia bahkan sudah unggul 3-0 pada babak pertama. Dari pertandingan ini terlihat bahwa Indonesia memiliki kualitas untuk menghukum lawan yang memberikan ruang. Indonesia terlihat sangat dominan ketika menghadapi Kamboja. Namun ketika menghadapi lawan dengan organisasi permainan dan kualitas yang lebih tinggi, ceritanya berubah total. Pertandingan kedua menghadapi Timor Leste seharusnya menjadi kesempatan Indonesia untuk semakin mengukuhkan posisi di grup A. Indonesia akhirnya menang 3-0. Namun kemenangan tersebut tidak datang dengan mudah. Timor Leste mampu memberikan perlawanan dan membuat Indonesia cukup kesulitan untuk membuka pertahanan mereka. Bahkan 3 gol Indonesia datang pada fase akhir pertandingan. Ini penting, karena dari pertandingan tersebut mulai terlihat bahwa Indonesia tidak selalu mampu membongkar pertahanan lawan melalui permainan terbuka. Ketika ruang semakin sempit, kreativitas Indonesia juga ikut menurun. Indonesia masih mampu menang karena kualitas individu dan tekanan yang terus diberikan. Tetapi secara permainan, tanda-tanda persoalan sebenarnya sudah mulai terlihat. Kemudian datang pertandingan ketiga. Dan disinilah masalah Timnas Indonesia benar-benar terbuka. Indonesia menghadapi Vietnam. Inilah pertandingan yang seharusnya menjadi ukuran sebenarnya. Dan hasil akhirnya sangat menyakitkan. Indonesia kalah 0-3. John Hertman bahkan mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab atas kekalahan tersebut dan menyatakan bahwa timnya tampil di bawah standar. Kekalahan ini bukan sekadar persoalan skor. Vietnam berhasil menunjukkan bagaimana cara menghadapi Indonesia. Ketika Indonesia kehilangan kontrol permainan, Vietnam mampu memanfaatkan ruang dan kelemahan pertahanan Indonesia. Indonesia terlihat kesulitan mengembangkan serangan secara konsisten. Ketika Tom Haye tidak mampu mengontrol permainan seperti ketika menghadapi Kamboja, kreativitas Indonesia ikut menurun. Ini menjadi salah satu persoalan terbesar timnas di turnamen ini. Indonesia terlalu bergantung kepada pemain tertentu untuk menciptakan permainan. Kalau kita melihat komposisi pertandingan-pertandingan Indonesia, ada satu persoalan yang cukup jelas. John Hertman hanya mengandalkan trio, Tom Haye, Ivar Jenner, Mark Klok, di lini tengah. Ketiganya menjadi tumpuan dalam membangun permainan Indonesia. Masalahnya bukan karena ketiganya pemain buruk. Justru sebaliknya. Masalahnya adalah, ketika salah satu pemain tidak tampil optimal, Indonesia kesulitan menemukan alternatif dengan karakter permainan yang sama. Ini menunjukkan persoalan kedalaman skuad yang sangat kurang. Tim yang ingin menjadi juara seharusnya tidak hanya mempunyai 11 pemain utama. Tim juara harus memiliki pemain cadangan yang mampu mempertahankan kualitas permainan ketika terjadi rotasi, cedera, akumulasi kartu, atau perubahan strategi. Dan di Piala AFF 2026, kedalaman tersebut terlihat sangat minim. John Hertman sendiri sejak persiapan Piala AFF memang secara khusus memantau pertandingan kompetisi domestik untuk mencari pemain yang dianggap memiliki kualitas untuk masuk ke timnas. Dalam pemanggilan awal,
mayoritas pemain berasal dari klub-klub Indonesia. Artinya, Liga 1 memang menjadi salah satu sumber utama pemain untuk skuad AFF. Dan ketika para pemain tersebut berkumpul di timnas, kualitas kompetisi domestik secara tidak langsung ikut tercermin. Indonesia hanya mampu mencetak 8 gol ketika menghadapi Kamboja dan Timor Leste. Namun ketika menghadapi Vietnam dan Singapura, Indonesia hanya mencetak 1 gol. Artinya, produktivitas Indonesia turun drastis ketika menghadapi lawan yang mampu memberikan tekanan dan organisasi permainan lebih baik. Dan ini yang harus dievaluasi. Apakah masalahnya murni taktik John Hertman, atau memang ada gap kualitas pemain? Selain lini tengah, pertahanan juga menjadi persoalan. Ketika menghadapi Kamboja, kelemahan pertahanan masih bisa ditutupi oleh keunggulan Indonesia dalam menyerang. Tetapi menghadapi Vietnam, kelemahan tersebut menjadi jauh lebih terlihat. Koordinasi pemain belakang sangat buruk. Apalagi ketika Indonesia menghadapi lawan yang memiliki pemain cepat dan mampu melakukan transisi dengan baik. Posisi penjaga gawang juga memberikan catatan. Nadeo Argawinata memang memiliki pengalaman. Namun dalam pertandingan melawan Kamboja, misalnya, gol Kamboja lahir setelah bola dari situasi sepak pojok tidak mampu diantisipasi dengan baik dan tercatat sebagai gol bunuh diri Nadeo. Dan saat menghadapi Vietnam, antisipasi Nadeo sangat buruk, tidak menunjukkan sebagai penjaga gawang tim nasional. Sementara itu, penampilan Cahya Supriyadi sudah sangat menurun dibandingkan saat awal-awal Cahya Supriyadi membela timnas kelompok usia. Belakangan ini Cahya tampak sangat tertekan, kebingungan dan selalu terlambat dalam mengambil keputusan. Di lini depan, Mitchell Baker justru menjadi salah satu sisi positif Indonesia. Hat-trick melawan Kamboja menunjukkan bahwa Indonesia memiliki striker muda yang mampu memberikan ancaman. Namun setelah pertandingan tersebut, Indonesia tidak lagi menunjukkan produktivitas yang sama. Ragnar Oratmangun juga menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu menciptakan perbedaan. Tetapi ketika lawan mampu mempersempit ruang dan memutus suplai bola, Indonesia kesulitan menciptakan peluang bersih. Artinya, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak variasi dalam menyerang. Tidak boleh hanya mengandalkan umpan silang, tidak boleh hanya mengandalkan bola mati, tidak boleh hanya menunggu kreativitas Tom Hai, dan tidak boleh hanya berharap Mitchell Baker atau Ragnar mampu menciptakan sesuatu secara individual. Pertandingan terakhir melawan Singapura, situasinya sangat jelas. Indonesia gagal memperoleh kemenangan untuk menjaga peluang lolos. Hasil tersebut membuat Singapura memastikan tempat kedua grup A di belakang Vietnam, sementara Indonesia tersingkir. Dan disinilah mentalitas Indonesia kembali dipertanyakan. Tidak tepat jika seluruh kegagalan ini dibebankan kepada John Hertman. Hertman baru menangani Indonesia pada 2026. Dia masih membangun identitas permainan. Dia juga harus bekerja dengan skuad yang berbeda dari tim utama yang biasa tampil pada FIFA Matchday. Tetapi justru karena itulah evaluasinya harus lebih luas. Hertman harus dievaluasi, pemain harus dievaluasi, dan Liga 1 juga harus dievaluasi. Apakah pemain diaspora akan menurun kualitasnya jika bermain di Liga 1? Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemain keturunan atau diaspora yang bermain di Indonesia. Tujuannya tentu positif. Mereka mendapatkan menit bermain. Mereka lebih dekat dengan timnas. Dan klub-klub Indonesia mendapatkan pemain berkualitas. Tetapi ada risiko yang harus diperhatikan. Kalau seorang pemain sebelumnya terbiasa menghadapi kompetisi dengan intensitas tinggi di Eropa, kemudian berpindah ke lingkungan kompetisi yang intensitasnya lebih rendah, perkembangan permainannya bisa stagnan. Karena pemain berkembang bukan hanya melalui latihan. Pemain berkembang melalui tekanan pertandingan, melalui lawan yang kuat, melalui tempo tinggi, melalui tuntutan untuk terus meningkatkan standar permainan. Karena itu, kalau ingin timnas Indonesia naik level, Liga 1 juga harus naik level. Inilah pelajaran terbesar dari Piala AFF 2026. Piala AFF seharusnya menjadi alarm. Kalau Indonesia ingin bersaing di Asia, standar kompetisinya juga harus mendekati standar Asia. Tidak cukup hanya memiliki 2 atau 4 klub saja yang kuat dengan pemain yang mewah. Karena target Indonesia bukan sekadar memenangkan Piala AFF. Target berikutnya adalah Asian Cup. Dan setelah itu,
tentu saja kembali mengejar untuk lolos ke Piala Dunia. Karena itu, setelah Indonesia gagal di Piala AFF 2026, PSSI seharusnya tidak hanya melakukan evaluasi terhadap John Hertman. Evaluasi harus dilakukan dari atas sampai bawah. Pertama, evaluasi strategi John Hertman. Kedua, evaluasi pemilihan pemain. Ketiga, evaluasi kedalaman skuad. Dan yang paling penting, evaluasi kualitas Liga 1 Indonesia. Apakah kompetisi kita sudah menghasilkan pemain yang mampu bermain dengan intensitas tinggi? Apakah klub-klub kita sudah memiliki standar yang sama? Dan apakah pemain timnas mendapatkan lingkungan kompetisi yang membuat mereka berkembang? Di kompetisi seperti apa mereka bermain? Seberapa tinggi intensitas pertandingan yang mereka jalani setiap pekan? Dan apakah Liga 1 sudah benar-benar menjadi kompetisi yang mampu menghasilkan pemain berstandar Asia? Ini adalah alarm untuk seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apa penyebab utama kegagalan Indonesia di Piala AFF 2026? Apakah John Hertman, kualitas pemain, atau justru mutu Liga 1 Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kita akan terus membahas perkembangan timnas Indonesia secara objektif, bukan hanya ketika menang, tetapi juga ketika mengalami kegagalan. Sampai jumpa di video berikutnya.